Pernah ada seseorang yang datang terlalu cepat ke hidupmu? Terlalu perhatian. Terlalu manis. Terlalu hadir. Mereka membalas chat dalam hitungan detik. Mengatakan kamu berbeda dari semua orang. Membuatmu merasa dipilih, dipahami, dicintai. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa tidak sendirian. Tapi ada satu masalah kecil. Semua itu ternyata bukan cinta. Itu strategi. Selamat datang di era dating modern. Tempat manusia tidak lagi jatuh cinta, mereka saling mengonsumsi. Tempat perhatian menjadi candu. Validasi menjadi mata uang. Dan kesepian menjadi ladang berburu. Mereka menyebutnya love bombing. Kedengarannya romantis, ya? Padahal kenyataannya, itu adalah salah satu bentuk manipulasi emosional paling berbahaya yang pernah dinormalisasi internet. Dan yang paling mengerikan, banyak korban tidak sadar sedang dimanipulasi, karena rasanya terlalu indah untuk dicurigai. Jadi malam ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan menghancurkan cara pandangmu tentang cinta. Tentang orang-orang yang membuatmu merasa paling dicintai, hanya untuk menghancurkanmu perlahan setelah mereka berhasil memiliki kendali. Dan mungkin, tanpa sadar, kamu pernah menjadi korbannya. Era dating modern, semua terasa palsu. Dating modern itu aneh. Semua orang bilang ingin hubungan yang tulus, tapi semua orang bermain permainan psikologis. Jangan terlihat terlalu butuh. Jangan balas chat terlalu cepat. Bikin dia penasaran. Tarik ulur biar dia makin suka. Bayangkan itu. Manusia sekarang bahkan tidak tahu cara mencintai tanpa strategi manipulasi. Kita hidup di zaman di mana hubungan dimulai dari swipe. Dari algoritma. Dari foto yang dipoles filter. Dari bio palsu yang terdengar dalam, padahal hasil copy-paste Pinterest. Semua orang terlihat menarik. Semua orang terlihat available. Semua orang terlihat replaceable. Dan di tengah kekacauan emosional itu, love bombing tumbuh subur. Karena di era manusia kesepian seperti sekarang, perhatian kecil saja sudah terasa seperti cinta. Itu sebabnya korban love bombing hampir selalu jatuh terlalu dalam. Bukan karena mereka bodoh. Tapi karena mereka lapar secara emosional. Apa itu love bombing? Love bombing adalah ketika seseorang memberimu perhatian, afeksi, validasi, dan intensitas secara berlebihan, untuk membuatmu terikat secara emosional secepat mungkin. Mereka ingin kamu kecanduan mereka. Dan ya, itu memang sengaja. Mereka akan membuatmu merasa seperti tokoh utama film romantis. Aku belum pernah merasa begini sama siapapun. Kamu beda. Aku rasa kita soulmate. Aku takut kehilangan kamu. Padahal kalian baru kenal, 5 hari. Tapi otak manusia suka ilusi. Terutama ilusi bahwa akhirnya ada seseorang yang benar-benar melihat kita. Dan pelaku love bombing tahu itu. Mereka tahu manusia modern haus validasi. Haus perhatian. Haus rasa dipilih. Jadi mereka memberikannya dalam dosis besar. Sampai kamu ketagihan. Mengapa love bombing terasa sangat nyata? Karena otakmu tidak bisa membedakan cinta tulus dengan stimulasi emosional berlebihan. Ketika seseorang terus-menerus memberimu perhatian, otakmu melepaskan dopamine. Kamu merasa bahagia. Bersemangat. Hidup terasa lebih berwarna. Dan perlahan, kamu mulai bergantung. Mereka menjadi notifikasi yang kamu tunggu. Nama yang terus kamu cek. Suara yang menentukan mood harimu. Itu bukan cinta sehat. Itu candu emosional. Tapi masalahnya, banyak film romantis mengajarkan bahwa obsesi adalah cinta. Padahal tidak. Kalau seseorang baru mengenalmu tapi sudah bersikap seolah tidak bisa hidup tanpamu, itu bukan romantis. Itu red flag dengan parfum mahal. Pelaku love bombing tidak selalu jahat. Ini bagian yang sulit diterima. Tidak semua pelaku love bombing sadar bahwa mereka manipulatif. Beberapa hanya kosong di dalam dirinya sendiri. Mereka takut ditinggalkan. Takut sendirian. Takut tidak dicintai. Jadi mereka menciptakan koneksi super intens secepat mungkin. Karena mereka ingin merasa aman. Tapi ada juga tipe yang lebih gelap. Mereka menikmati kontrol emosional. Mereka suka melihat seseorang tergantung pada mereka. Dan ketika korbannya mulai terlalu cinta, mereka mulai bosan.
Karena bagi mereka, proses mendapatkan lebih menyenangkan daripada mempertahankan. Mereka tidak jatuh cinta pada manusia. Mereka jatuh cinta pada validasi. Fase paling mengerikan, perubahan sikap. Dan inilah saat semuanya berubah. Tiba-tiba mereka mulai dingin. Chat mulai lambat. Perhatian mulai hilang. Energi mereka berubah. Orang yang dulu membuatmu merasa spesial, sekarang membuatmu cemas setiap malam. Dan kamu mulai bertanya, apa aku salah? Apa aku kurang menarik? Kenapa dia berubah? Padahal sebenarnya, permainan sudah dimulai. Mereka sudah tahu kamu terikat. Dan sekarang mereka mulai menarik perhatian itu sedikit demi sedikit. Seperti bandar narkoba yang tahu konsumennya sudah kecanduan. Mereka memberi sedikit kasih sayang, lalu menghilang lagi. Sedikit validasi, lalu dingin lagi. Itu menciptakan trauma bond. Hubungan paling adiktif yang bisa dialami manusia. Kenapa korban sulit pergi? Banyak orang berkata, kalau dia toksik, kenapa tidak pergi saja? Karena mereka tidak mengerti bagaimana manipulasi emosional bekerja. Korban love bombing tidak bertahan karena bahagia. Mereka bertahan karena berharap. Mereka terus mengejar versi awal dari orang itu. Versi yang perhatian. Versi yang hangat. Versi yang membuat mereka merasa dicintai. Padahal seringkali, versi itu bahkan tidak pernah nyata. Itu hanya umpan. Dan manusia akan melakukan hal paling menyedihkan demi sedikit harapan. Mereka rela disakiti, asal sesekali masih diberi cinta. Media sosial memperburuk semuanya. Media sosial membuat love bombing jauh lebih mudah dilakukan. Sekarang seseorang bisa menciptakan kedekatan palsu dalam hitungan jam. Good morning text. Spam perhatian. Story romantis. Lagu galau. Quotes tentang soulmate. Semua terlihat dalam. Padahal banyak orang sekarang hanya pandai memainkan karakter. Kita hidup di era performa emosional. Semua orang ingin terlihat paling romantis, tanpa benar-benar tahu cara mencintai sehat. Dan ironisnya, semakin kesepian manusia modern, semakin mudah mereka dimanipulasi. Dampak love bombing. Setelah semuanya selesai, korban biasanya tidak hanya kehilangan hubungan. Mereka kehilangan dirinya sendiri. Mereka jadi overthinking. Sulit percaya orang. Cemas ditinggalkan. Ketakutan membuka hati lagi. Karena love bombing mengacaukan persepsi tentang cinta. Korban mulai percaya bahwa cinta selalu datang dengan rasa cemas. Padahal cinta sehat tidak membuatmu kehilangan kewarasan. Cinta sehat tidak membuatmu takut setiap malam. Cinta sehat tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Jadi kalau suatu hari nanti, ada seseorang yang datang terlalu cepat, terlalu sempurna, terlalu intens, jangan hanya bertanya, apakah dia mencintaiku? Tapi tanyakan juga, kenapa semuanya terasa terburu-buru? Karena cinta yang sehat biasanya tumbuh perlahan. Bukan meledak seperti bom, lalu menghancurkanmu setelahnya. Dan mungkin bagian paling menyakitkan dari love bombing adalah ini. Mereka membuatmu jatuh cinta pada seseorang yang sebenarnya tidak pernah ada. Jadi jika kamu pernah menjadi korban, jangan menyalahkan dirimu karena percaya. Manusia memang diciptakan untuk ingin dicintai. Hanya saja, di era dating modern, banyak orang belajar cara mendapatkan hati, tanpa pernah belajar cara menjaganya. Kalau video ini terasa terlalu relate, mungkin itu karena kamu pernah mengalaminya. Tulis pengalamanmu di komentar. Dan kalau kamu suka konten psikologi gelap, toxic relationship, manipulasi emosional, dan sisi gelap manusia modern, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita tidak membahas cinta versi dongeng. Kita membahas cinta versi kenyataan.